Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji akan mempresentasikan hasil PKM UP kami dengan judul Pengenalan Potensi Sumber Daya Perairan Teluk Bintan tahun 2023. PKM ini beranggotakan sebagai ketua yaitu Bapak Dedi Kurniawan dengan bidang ilmu ekologi karang dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya Bapak Dr. Ahmad Zahid dengan bidang ilmu ekobiologi ikan, konservasi sumber daya ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Selanjutnya anggota yaitu Ibu Susiana dengan bidang ilmu bioekologi dan dinamika populasi biota perairan. Selanjutnya Ibu Dr. Diana Azizah dengan bidang ilmu ekologi perairan dan pengelolaan sumber daya perairan, serta Ibu Dr. Febrianti Lestari dengan bidang ilmu pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku penyumbang dana atau pendanaan PKM UP yang berasal dari DIPA Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2023 yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Umrah. Latar belakang PKM ini berangkat dari visi Umrah yaitu menjadi pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset dan sociopreneurship dan tamadun maritim di ASEAN. Selanjutnya mengenai wilayah, ini dilatar belakangi oleh kerjasama Umrah dengan Kabupaten Bintan berdasarkan nota kesepahaman tahun 2020, di mana nota kesepahaman antara Umrah dan Kabupaten Bintan berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya kami memilih lokasi yaitu di perairan Teluk Bintan, di mana perairan Teluk Bintan ini terdiri dari daratan dan pulau-pulau kecil yang memiliki berbagai macam potensi dan permasalahan. Adapun permasalahan mitra yang kami analisis berdasarkan situasi yang berkembang. Yang pertama, aktivitas masyarakat berupa limbah domestik yang memberikan dampak terhadap sumber daya perairan masih berlanjut. Yang kedua, kurangnya pengenalan sumber daya perairan, khususnya di perairan Teluk Bakau kepada generasi muda. Yang ketiga, kepedulian terhadap pengaruh aktivitas manusia terhadap sumber daya perairan, khususnya di perairan Teluk Bakau, serta pengetahuan akan fungsi dan peranan sumber daya yang masih minim. Ya, ini kami dapatkan berdasarkan studi lapangan sebelum penyusunan proposal. Selanjutnya, dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka kami menawarkan beberapa solusi bagi mitra. Yang pertama, memberikan pemahaman mitra tentang potensi sumber daya perairan dan di perairan Teluk Bintan dengan memperlihatkan berbagai macam potensi serta dilakukannya sosialisasi sehingga terjadinya diskusi. Yang kedua, memberikan edukasi tentang betapa pentingnya sumber daya perairan, khususnya perairan Teluk Bintan dengan program pemberian materi serta penyusunan buku e-katalog yang dapat menjadi panduan bagi mitra di dalam melihat berbagai potensi sumber daya perairan yang ada di Teluk Bakau berdasarkan hasil riset atau kajian dari dosen dan mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Selanjutnya, dari latar belakang dan solusi, tentu kami akan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa metode. Yang pertama, sebelum kami melakukan sosialisasi, kami melakukan yang pertama studi literatur. Telah banyak hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh program studi manajemen sumber daya perairan, baik yang berasal dari dosen maupun mahasiswa, mengenai potensi sumber daya perairan di perairan Teluk Bakau, Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Setelah studi literatur, yang kedua kami menyusun e-katalog. Tentu e-katalog ini menjadi dasar di dalam sosialisasi nanti yang terkumpul atau terangkum dalam buku e-katalog dengan judul Potensi Sumber Daya Perairan di Perairan Teluk Bakau Kabupaten Bintan, serta yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi pengenalan potensi sumber daya
perairan Teluk Bintan kepada generasi muda di wilayah Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Adapun dari kegiatan yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu terkait dengan hasil dari kegiatan pertama yaitu studi literatur dan survei lokasi. Sebelum kami melakukan PKM, tentu kami mengumpulkan hasil-hasil riset melalui studi pustaka atau melalui media online yaitu berupa jurnal yang telah dipublikasikan berasal dari mahasiswa dan dosen program studi manajemen sumber daya perairan. Selanjutnya studi literatur itu kami rangkum dan ini menjadi dasar dalam penyusunan e-book teknologi tepat guna, di mana di dalam penyusunan ini kami telah mengumpulkan kurang lebih 20 judul jurnal dari berbagai hasil riset potensi sumber daya perairan yang ada di perairan Teluk Bakau. Selanjutnya setelah kami melakukan studi pustaka, kami melakukan kegiatan yang kedua yaitu survei lokasi, meng-cross check atau ground check lapangan terkait dengan bagaimana gambaran umum lokasi serta menyesuaikan berbagai macam potensi yang ada di wilayah Teluk Bintan yang meliputi wilayah desa Tembeling, atau Kelurahan Tembeling Tanjung, desa Penaga, desa Pengujan, serta desa Pangkil. Di mana setelah kami turun, ini menjadi dasar dalam penyusunan buku digital atau e-book teknologi tepat guna, serta kami melakukan koordinasi dengan mitra, yaitu di sini kami fokuskan kepada salah satu sekolah yang ada di Teluk Bakau, Teluk Bintan, sehingga ini menjadi dasar kegiatan kami selanjutnya. Selanjutnya dari kegiatan kami yang kedua yaitu penyusunan e-katalog, e-book teknologi tepat guna ini telah kami susun dengan judul mengenal potensi sumber daya perairan Teluk Bakau, Teluk Bintan, yang berisi berbagai macam potensi, mulai dari potensi sumber daya perairan, potensi ekosistem mangrove, ekosistem lamun, biota perairan, serta potensi pariwisata yang ada di perairan Teluk Bintan. Selanjutnya, sebelum kami melakukan sosialisasi, kami menyusun berbagai keperluan, pertama soal pre-test dan post-test untuk kegiatan sosialisasi, serta kami menyusun beberapa dokumen yang digunakan nanti pada saat sosialisasi sudah bisa kami edarkan bukunya atau kami berikan kepada pihak sekolah. Kami mengajukan HKI dan ISBN e-book teknologi tepat guna dengan judul mengenal potensi sumber daya perairan Teluk Bakau. E-book soal pre-test, post-test dan berbagai macam keperluan seminar serta buku HKI telah kami siapkan sebelum kami turun ke lapangan. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan sosialisasi PKM. Kegiatan sosialisasi PKM ini terdiri dari koordinasi, kami bersurat kembali kepada sekolah untuk menentukan kapan waktu yang tepat atau waktu yang bisa kami lakukan sosialisasi. Setelah kami koordinasi, kami tentukan waktu, kami datang ke sekolah. Pada saat pelaksanaan kegiatan sebelum dilakukan sosialisasi, kami melakukan atau memberikan soal pretest yang isinya berasal dari buku potensi sumber daya perairan Teluk Bintan. Setelah kami lakukan pretest, kami sampaikan materi mengenai potensi sumber daya perairan Teluk Bintan melalui ringkasan materi yang dibentuk dalam PowerPoint, serta kami menyerahkan buku teknologi tepat guna kepada pihak sekolah sebagai bentuk atau panduan di dalam siswa dalam mempelajari potensi sumber daya perairan Teluk Bintan. Setelah kami melakukan sosialisasi atau pemaparan materi mengenal potensi sumber daya perairan Teluk Bintan, selanjutnya kami memberikan soal post-test. Ini digunakan di dalam mengukur kemampuan siswa di dalam menangkap baik sebelum atau pemahaman siswa terkait dengan potensi sumber daya perairan Teluk Bintan sebelum dan sesudah dilaksanakan sosialisasi. Berdasarkan hasil soal pretest dan post-test, kami rangkum dengan bagaimana peningkatan pemahaman siswa mengenai potensi sumber daya perairan Teluk Bintan. Secara umum
hasil dari pretest yang mulai dari sedang hingga dari rendah hingga sedang ya, dari nilai terendah 30 dan sedang 70. Namun dari hasil post test ini mengalami peningkatan dari sedang hingga baik. Secara rata-rata pemahaman siswa mengalami peningkatan dari pretest yaitu sebesar 51% dan post test 82%. Ya, sehingga dari hasil PKM ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa SMA Negeri 1 Teluk Bintan telah meningkat ya, berdasarkan hasil pretest dan post test yang telah dilaksanakan. Tingkat pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman siswa meningkat dari rentang kurang sampai sedang menjadi rentang sedang sampai tinggi. Ya, media ajar dalam bentuk ringkasan, buku tepat guna, dan dalam bentuk materi presentasi sangat efektif untuk mengenalkan potensi sumber daya perairan Teluk Bintan bagi siswa SMA Negeri 1 Teluk Bintan. Saran ya, ini diharapkan buku tepat guna ini dapat menjadi acuan di dalam pembelajaran mengenai sumber daya perairan, khususnya perairan Teluk Bintan. Selain itu juga, buku tepat guna ini dapat menambah wawasan khasanah keilmuan, potensi sumber daya perairan yang ada di sekitar mereka. Kegiatan solusi ini juga diharapkan dapat menambah kesadaran dalam menjaga dan memanfaatkan potensi sumber daya perairan Teluk Bintan secara berkelanjutan. Output dari kegiatan ini salah satunya yaitu adalah e-book teknologi tepat guna dengan judul Mengenal Potensi Sumber Daya Perairan Teluk Bintan, yang berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan FIKP Umrah, yang berisi tentang pertama, kondisi perairan Teluk Bintan, yang kedua, potensi ekosistem mangrove di Teluk Bintan, yang ketiga, potensi ekosistem padang lamun di Teluk Bintan, keempat, potensi biota perairan serta potensi wisata perairan Teluk Bintan. Buku tepat diguna ini diharapkan menjadi panduan kepada generasi muda di Kecamatan Teluk Bintan, khususnya kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Teluk Bintan, dalam mengenal potensi sumber daya perairan Teluk Bintan serta masyarakat luas pada umumnya. Berikut beberapa hasil video kegiatan. Jadi karang ini adalah jenis hewan. Pasti dia bisa menghasilkan makanan sendiri kan, dia bisa berfotosintesis, sedangkan karang tidak bisa. Jadi dia termasuk jenis hewan. Jadi dia, tapi karang ini tidak bisa hidup sendirian, dia nggak bisa berjomblo gitu, harus ada pasangannya. Jadi dalam biologi itu dia bersimbiosis dengan yang namanya zoosantella. Zoosantella ini baru tumbuhan, sehingga mereka hidup saling berdampingan. Kalau salah satunya pergi, karang akan mati. Jadi dia ya ini kalau kalian mau lihat keindahan bawah laut, ya nanti belajar. Yang keduanya bulu babi ini salah satu biota di padang lamun. Kalau di Jepang, bulu babi ini dimakan. Biota ini sering saya temui di lingkungan sekitar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Anggraini. Terima kasih kepada MSP Umrah atas sosialisasinya hari ini. Saya sangat tertarik dengan materi potensi sumber daya perairan di Teluk Bintan, sehingga saya memahami beberapa ekosistem di pesisir, seperti ekosistem mangrove dan padang lamun yang ada di kampung saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah hasil pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi kami dari program studi manajemen sumber daya perairan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.